Setelah Daniu mengungkapkan pada Wang Lin mengenai maksud kedatangannya bersama ayahnya ke tokonya, berniat untuk meminjam kepingan perak padanya. Daniu pun kemudian menjelaskan pada Wang Lin mengenai alasan mereka meminjam kepingan perak itu saat itu diperuntukkan berdasarkan ide ibunya yang ingin menyewa sebuah toko kosong di sebelah toko besinya dengan tujuan untuk memperbesar toko mereka agar menarik banyak minat pelanggan. Tapi dikarenakan mereka tak memiliki cuan yang cukup, maka dari itulah mereka berniat meminjam kepingan perak ini. Namun mendengar Daniu membocorkan secara langsung niat kedatangan mereka pada Wang Lin, ayah Daniu pun yang kali ini tanpa merasa malu, spontan tiba-tiba melontarkan amarahnya pada si bocil kematian itu dengan mengancam akan menjitaknya ketika mereka nanti sampai di rumah. Sebelum kemudian beliau pun mengalihkan tatapan melasnya ke arah Wang Lin dan mengungkapkan alasan mereka menyewa toko itu seperti yang disebutkan Daniu sebelumnya, dengan juga menambahi bahwa hal ini dilakukan istrinya bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis toko mereka yang kali ini menurut pandangan marketingnya tampak sangatlah terlalu kecil. Mendengar ini, Wang Lin pun menunjukkan niatan untuk mengulurkan bantuan dengan kemudian menanyakan pada ayah Daniu mengenai berapakah gerangan kepingan perak yang kali ini mereka butuhkan. Saat ayah Daniu pun tampak menunjukkan keraguannya plus sikap malu-malunya dengan cara terbata-bata menyebutkan nominal kepingan perak tak menentu berkisar di antara 30 sampai 50 kepingan perak yang kali ini mereka butuhkan untuk menyewa toko itu. Namun ketika ayah Daniu masih secara ragu menyebutkan nominal kepingan perak ini, Daniu pun yang merasa muak melihat tindakan basa-basi bacrit dari ayahnya itu, spontan tiba-tiba memotong perkataannya dengan berbisik pada Wang Lin bahwa mereka sebenarnya membutuhkan 80 kepingan perak untuk menyewa toko itu dikarenakan hal ini berdasarkan apa yang dikatakan ibunya sebelumnya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya tanpa basa-basi berjalan menuju keranjang bambu tempat penyimpanan kepingan perak serta emas hasil penjualan ukiran patung kayunya dan dengan santai mengambil beberapa kepingan emas dari dalamnya untuk kemudian secara langsung segera diberikannya kepada ayah Daniu. Menyebabkan ayah Daniu pun yang melihatnya sontak terkejut terherman-herman dengan menunjukkan rasa sungkannya untuk menerima pemberian kepingan emas itu yang menurutnya terlalu sangat berlebihan, mengingat dia sebelumnya hanyalah berniat meminjam 30 kepingan perak saja, sehingga membuatnya pun mempertanyakan hal ini pada Wang Lin. Tapi di sini Wang Lin pun menyuruhnya untuk santuy sebab ia tak berniat meminjamkan kepingan emas itu untuk dibayarnya, melainkan ia memberikannya secara cuma-cuma padanya dengan alasan sebagai ganti harga kendi anggur yang setiap hari mereka bawakan untuknya. Maka dari itu mulai dari sekarang, ia pun spontan melontarkan janjinya akan membayar semua kendi-kendi anggur itu yang setiap saat mereka bawakan ke tokonya bertujuan untuk sedikit membantu perekonomian keluarga kecil mereka. Saat ini pun membuat ayah Daniu hanya bisa secara pasrah menyimpan kepingan emas itu di balik kesedihan yang terpancar di raut wajahnya dan spontan melontarkan janjinya pada Wang Lin selama dirinya masih hidup di dunia penuh tipu-tipu ini. Ia akan siap sedia terus memberikannya setiap hari kendi anggur untuk diminumnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya sontak menunjukkan tawa ngakaknya sebelum kemudian mengusir kegabutan yang kali ini sedikit dialaminya. Ia pun mengajak ayah Daniu untuk melakukan habok-habokan minum anggur di tokonya dengan setelah waktu yang cukup lama sampai hingga larut malam, keduanya melakukan tindakan membagongkan itu. Ayah Daniu pun yang terlalu banyak meminum anggur itu akhirnya secara edan tepar, sehingga membuat Daniu pun yang melihatnya memutuskan pamit undur diri dari hadapan Wang Lin dan segera membawa ayahnya itu pulang kembali ke toko besinya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Wang Lin hanya bisa melihat akan kepergian keduanya, sebelum kemudian ia pun memilih untuk duduk sejenak di dalam tokonya, mengambil sepotong kayu di tangannya dan pada akhirnya memasuki mode mengukirnya lagi. Waktu pun lambat laun terus berlalu, tahun demi tahun silih berganti, penampilan Wang Lin pun kali ini juga mulai mengalami perubahan dari 6 tahun yang lalu. Dengan kali ini ia tak lagi terlihat seperti seorang pria muda tampan yang sangat berwibawa sebelumnya, melainkan ia tampak seperti seorang pria berumur yang lambat laun perlahan menua, ditandai oleh keriput yang bermunculan di wajahnya. Tetapi demikian Wang Lin pun tak terlalu mempermasalahkan akan perubahan yang dialaminya ini, ingat ia tahu hal ini merupakan bentuk berkah baginya menjalani fase-fase kehidupan sebagai seorang manusia panah. Dalam 3 tahun terakhir ini, pemuda Sutao pun juga mulai sering berdatangan ke tokonya, membawakan emas dan perak yang ditujukannya untuk diberikannya padanya sebagai bentuk niatan terselubung untuk menjadikannya bagian dari anggota istananya. Dengan setiap kali ia melakukan tindakan penjilatnya ini, ia pun akan memberitahukan pada Wang Lin bahwa semua pemberian itu sebagai bentuk rasa hormat yang ditujukannya oleh pangeran dari istananya.
Namun demikian, tak peduli berapa banyak kepingan perak maupun emas pemberian dari Su Tao itu, yang bahkan jika sekalipun ia memberikannya dalam jumlah tak terbatas, Wang Lin pun sama sekali tak tertarik untuk join ke dalam istana pangeran dari Su Tao itu, mengingat ia tahu tujuan utamanya kali ini datang ke ibu kota hanyalah untuk mengalami kehidupan sebagai seorang manusia panah yang memungkinkan dirinya dapat melakukan terobosan kultivasi kerana formasi jiwa. Singkat cerita, keesokan paginya, ketika sang surya pagi menyinari langit, Wang Lin pun perlahan keluar dari tokonya dengan niatan untuk pergi ke suatu tempat di ibu kota. Tetapi baru saja Wang Lin hendak melangkahkan kakinya, pada saat ini tak jauh dari hadapannya seorang pemuda tampak sangat perkasa yang ternyata itu adalah Dan Nio. Dengan penampilannya kali ini yang sudah beranjak dewasa pun tiba-tiba datang di hadapannya sebelum kemudian menunjukkan rasa keponya dengan secara penasaran menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah berniat pergi ke sebuah pertunjukan yang kali ini diadakan di ibu kota. Saat Wang Lin pun tak menjawab secara langsung pertanyaan dari Dan Nio itu, melainkan ia memilih untuk mengabaikannya dan memintanya untuk membawakannya sebuah kendi anggur. Menyebabkan Dan Nio pun langsung mematuhi perintah Wang Lin itu. Dengan segera ia pun bergegas kembali ke rumahnya, mengambil sebiji kendi anggur untuk diberikannya pada Wang Lin. Namun dikarenakan stok penyimpanan anggur di rumahnya ternyata sudah habis tak tersisa, ia pun hanya bisa secara suram datang ke TKP Wang Lin dengan tangan hampa. Tapi ia pun yang tak mau Wang Lin kecewa atas hal ini segera mencari sebuah alasan dengan mengingatkannya untuk tak terlalu banyak meminum anggur di balik usianya kali ini yang sudah beranjak tuwir dan menyarankannya agar meminum sedikit saja bertujuan untuk menyayangi tubuh tuwirnya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya bisa menunjukkan senyum menawannya sebab ia tahu Dan Nio hanya mencari sebuah alasan dengan dalih menutupi dirinya yang kali ini tak memiliki kendi anggur untuknya sehingga membuatnya pun hanya bisa menempuk pundaknya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya. Setelah Wang Lin pergi meninggalkan Dan Nio, ia pun terus melakukan perjalanan panjang di wilayah pusat ibu kota. Dengan setelah beberapa saat melakukan perjalanan, ia pun akhirnya tiba di suatu toko kecil berkedok penginapan di sudut jalan. Dan tepat ketika ia hendak memasukinya, seorang bocil pelayan pun secara hormat segera menyambutnya dan kemudian membawanya untuk duduk di sebuah meja VIP yang sebelumnya sudah dipersiapkan khusus untuknya oleh pemimpin tokonya. Menyebabkan Wang Lin pun secara santuy segera duduk di sana sembari menenggak kendi anggur di tangannya di balik pandangan matanya yang terus memperhatikan semua orang yang memasuki penginapan. Setelah sejenak Wang Lin menunjukkan mode duduknya ini, beberapa sosok manusia pun mulai bermunculan di sebuah panggung yang ada di dalam penginapan untuk menghibur semua tamu terutama Wang Lin. Dengan di antara para sosok manusia itu, ada seorang wanita yang terlihat sangat glowing, menunjukkan keahliannya dalam segi menyanyi, sehingga buat semua hadirin terutama pria yang mendengar suara merdunya ini pun tak kuasa menunjukkan tatapan birahinya ke arahnya sembari berteriak melontarkan pujiannya padanya. Bahkan bukan hanya tamu pria ini saja yang tampak mengalami kegirangan melihat wanita itu bernyanyi, Wang Lin pun juga menunjukkan senyum puasnya ketika menyaksikan nyanyian merdunan indah si wanita itu. Sehingga inilah yang menjadi alasan utama mengapa dirinya setiap saat terus mendatangi toko kecil penginapan ini, dengan itu bertujuan untuk mengusir kegabutan yang sering dialaminya. Namun tak lama berselang ketika Wang Lin masih secara santuy menyaksikan pertunjukan bernyanyi si wanita itu, seorang pria tua gemoy mengenakan jubah tebal yang ternyata merupakan pemilik toko kecil penginapan ini bernama Li, tidak pakai minho, tanpa diduga tiba-tiba nongol duduk di sampingnya sebelum kemudian ia pun menunjukkan basa-basi bacritnya pada Wang Lin di balik rasa canggung yang kali ini ditunjukkan di wajahnya. Tetapi di sini Wang Lin pun yang melihat kecanggungan yang ditunjukkan pria gemoy bernama Li itu menyuruhnya untuk santuy sebab kedatangannya ke penginapannya ini tak berniat sedikit pun untuk menagih sewa tokonya, melainkan ia hanya ingin bersenang-senang saja. Menyebabkan pria gemoy itu pun yang mendengarnya spontan menunjukkan rasa leganya sebab ia akhirnya mengetahui Wang Lin ternyata tak berniat menagih hutang padanya dikarenakan 2 tahun yang lalu ia pernah datang menemui Wang Lin meminjam 20 kepingan emas darinya untuk mendirikan toko kecil penginapannya ini dengan dalih akan membayarnya jika tokonya itu berkembang pesat. Tetapi sampai sekarang ia pun masih belum bisa sedikit pun untuk membayarnya. Yang oleh sebab itu jadi tokonya inilah menjadi jaminan utama untuk menutupi hutangnya, sehingga inilah yang membuatnya merasa sangat gugup ketika setiap saat melihat kehadiran Wang Lin di tokonya. Dengan itu pun membuatnya sering menghampirinya dan menanyakan gerangan niat maksud kedatangannya.
Memikirkan hal ini, pria tua gemoy itu pun terus menemani Wang Lin selama pertunjukan panggung di tokonya ini terus berlangsung di bawah sorak-sorai girang para kerumunan tamu yang hadir. Tetapi tepat ketika pertunjukan panggung ini masih terus berlangsung, sebuah suara membagongkan yang memuji kemolekan si wanita penyanyi pun tiba-tiba terdengar dari dalam penginapan. Dengan ketika suara itu terdengar, seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu pun tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam toko untuk menampakkan batang hidungnya ke semua orang. Saat ini pun menyebabkan pelayan toko yang melihatnya merasa pria tuir ini adalah seorang pengemis renta, kemudian bergegas berjalan mendekatinya untuk tanpa basa-basi segera mengusirnya pergi. Tetapi di sini pria tuir itu pun menolak tindakan pengusiran dari si pelayan toko itu, dikarenakan ia datang ke tokonya ini hanyalah untuk mendengarkan musik yang disajikan di panggung, sehingga membuatnya pun spontan melontarkan janjinya jikalau dirinya tak diperbolehkan mendengarkan musik itu, ia pun akan terus berbaring di tokonya ini tanpa adanya niatan sedikit pun untuk bangun. Melihat ini, Wang Lin pun mencoba perlahan mengamati si pria tuir membagongkan itu. Dengan setelah cukup lama melakukan pengamatan, ia pun spontan terkejut terheran-heran menemukan beliau ternyata bukanlah sembarangan pria tuir biasa. Tetapi bukan hanya ini saja yang membuat Wang Lin terkejut, ia pun terkejut menemukan si pria tuir itu ternyata secara mengejutkan merupakan pria tuir licik bernama Yun Kueji yang pernah ditemuinya waktu itu. Namun ketika Wang Lin masih menunjukkan keterkejutannya ini di dalam hatinya, pria tua gemoy Li pun yang merasa ilfil pria tuir Yun Kueji itu mengganggu kesenangan di dalam tokonya. Tetapi bukannya memutuskan untuk pergi pasca menerima kepingan perunggu itu, Yun Kueji pun malah menggunakan kepingan perunggu itu untuk digunakannya memesan secangkir teh pada pelayan. Sebelum kemudian ia pun memutuskan berjalan ke arah Wang Lin dengan niatan duduk berdampingan di mejanya. Menyebabkan pria gemoy Li pun yang melihatnya segera berdiri dari kursinya dengan niatan menghalau Yun Kueji duduk di dekat Wang Lin. Namun di sini Wang Lin pun menyuruh pria tua gemoy Li untuk menghentikan tindakannya dan membiarkan pria tuir licik itu untuk duduk bersamanya, sehingga membuat pria tua gemoy Li pun hanya bisa secara pasrah mengikuti kemauan dari Wang Lin itu. Dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya menuju ruang belakang tokonya. Duduk berdampingan dengan Wang Lin, Yun Kueji pun mulai menyapa pemuda tampan itu di balik senyum tuirnya. Tetapi tepat baru saja Yun Kueji menyapa Wang Lin sembari mencoba untuk mengamatinya, ia pun spontan terkejut terheran-heran menemukan Wang Lin ternyata merupakan seorang pemuda yang waktu itu telah ditipunya.